Sekarang Ibis Paint udah punya fitur animasi sendiri. Jadi kita sekarang bisa buat langsung animasi di Ibis Paint. Tambahkan kanvas baru dengan menekan tanda plus, kemudian scroll ke bawah. Dan di bawah sini sudah ada pilihan kanvas animation. Pilihannya ada 3, 1:1, 3:4, dan 9:16. Untuk mendapatkan resolusi yang lebih besar lagi, kalian harus berlangganan. Di sini kita pakai yang free aja. Frame per secondnya saya pakai 8, kemudian pilih OK. Setelah masuk ke kanvasnya, user interface tampak seperti Ibis Paint biasa. Hanya sekarang di bawah terdapat timeline yang kita bisa menambahkan frame-frame atau gambar-gambar yang nantinya akan menjadi animasi. Untuk menambahkan frame-nya, kalian bisa menekan tanda plus di sebelah kanan bawah. Kamu bisa menambahkan frame sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk menghapus frame, kalian bisa tap pada frame yang ingin kalian hapus, kemudian pilih delete. Apabila kalian ingin mengcopy atau menduplikat frame-nya, kalian bisa tap pada frame-nya, kemudian pilih duplicate. Untuk melihat hasil animasinya berjalan, kalian bisa menekan tombol play yang ada di sebelah kanan bawah. Buatlah gambar yang berbeda-beda pada tiap frame untuk menciptakan efek animasi. Gunakan tanda plus untuk menambahkan frame-frame dan kalian bisa tekan play untuk melihat hasil animasi gerakan. Kalian bisa tap dan tahan kemudian geser untuk memindahkan frame-nya apabila terjadi kesalahan atau memang kalian ingin menggeser frame-nya. Apabila kalian ingin menambahkan jeda atau membuat salah satu objek pada frame diam, kalian bisa pilih frame-nya dan duplikat salah satu itu sebanyak yang kalian butuhkan. Itu akan menimbulkan efek jeda atau diam sesaat pada animasi yang kita tambahkan duplikat frame. Atau kalian bisa memanfaatkan fitur duration pada salah satu frame. Kemudian kalian bisa tambahkan berapa frame yang ingin kalian buat jeda. Seperti sini saya tambahkan 4 frame. Jadi tetap ada jeda walaupun kita tidak menduplikat frame-nya. Pada duration ini kalian bisa pakai jeda hingga 90 frame. Sedangkan menggunakan 0 frame maka framenya akan di skip saat di play. Untuk masuk ke animation setting kalian bisa tap titik 3. Kemudian di dalam kalian bisa temukan settingan untuk frame per second. Di situ kalian bisa menggunakan frame per second yang paling kecil, artinya 1 detik hanya menggunakan 1 gambar. Animasi yang terlihat seperti sangat lambat karena 1 gambar dibaca 1 detik. Sedangkan apabila kalian menggunakan frame per second yang paling tinggi yaitu 30 frame per second, animasi akan menjalankan 30 gambar dalam 1 detik dan animasi pun terlihat sangat cepat, tapi efeknya akan terlihat lebih halus. Untuk itu, gunakanlah frame per second yang tepat dengan animasi kalian agar animasi yang dihasilkan tidak terlihat terlalu cepat atau terlalu lambat. Di bagian play option ada pilihan defaultnya adalah loop, artinya kita bisa ngeplay animasi berulang-ulang. Kalau pingpong kita akan ngeplay maju dan mundur, jadi berbolak-balik hasil animasinya. Sedangkan ada pilihan one shot, artinya kita hanya ngeplay animasinya hanya sekali jalan. Di bagian onion skin display mode-nya ada pilihan pass. Itu artinya kita bisa melihat bayangan dari frame sebelumnya. Ini untuk membantu kita membuat animasi. Kemudian ada bagian feature itu untuk melihat gambar setelahnya, frame setelahnya. Artinya kalau kita membuat animasi kita akan lihat bayangan setelahnya. Dan ada juga pilihan both, artinya keduanya kita bisa melihat bagian frame gambar yang sebelumnya dan setelahnya. Dan di bagian berikutnya adalah kalian bisa men-setting number onion skin-nya. Maksimalnya 5 bayangan yang bisa kalian tampilkan. Kalian bisa atur onion skin ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Di bagian opacity kalian bisa atur kejelasan dari bayangannya atau kalian bisa redupkan juga.
Dan kalian juga bisa mengubah warna past color dan future color dari warna defaultnya merah dan hijau menjadi warna apapun yang kalian inginkan. Kalian bisa memanfaatkan teknik duplikat, kemudian menggunakan tools transform untuk menggeser objek yang sudah diduplikat. Dengan demikian, kalian bisa membuat animasi pergerakan yang mudah. Di sini kalian bisa duplikat dan kalian gunakan tools transform untuk menggeser objeknya. Akan menghasilkan animasi gerakan yang sederhana. Kalian bisa menggunakan cara ini karena cara ini sangat mudah. Namun cara ini tidak bisa digunakan untuk setiap animasi. Cara ini hanya berguna untuk animasi dengan gambar yang sama aja. Sedangkan jika kamu ingin membuat gerakan animasi yang berbeda, maka kamu harus membuat gambar satu persatu sesuai dengan gerakan-gerakan yang sudah kalian rencanakan. Seperti saya menggambar di sini. Jadi pergerakannya tidak monoton, namun ada pergerakan naik turun dinamis. Jadi kita harus gambar satu persatu. Dan ini saya membuat sketch gerakannya. Dan setelah kalian rasa sketch gerakan ini sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa tambahkan misalkan ekor, karena saya di sini ingin membuat hewan yang bergerak dengan dinamis, jadi harus ada ekornya. Nah, sebelumnya sketchnya hanya bulat. Nah, sekarang setelah ditambahkan ekor, objeknya baru kelihatan seperti seekor hewan. Apabila ada yang kurang untuk ditambahkan, maka kalian harus menambahkan apa saja yang misalnya perlu ditambahkan lagi untuk animasi ini sehingga terlihat sempurna. Jika kalian rasa animasinya sudah cukup bagus, kini saya akan mewarnai, yaitu dengan cara membuka layer, kemudian menambahkan layernya dan dipindahkan ke bagian bawah. Lakukan itu ke setiap frame. Jadi kalian tambahkan layer dan kalian pindahkan ke bagian bawah. Dan barulah di situ kalian warnai setiap framenya, karena di setiap frame akan berbeda untuk pewarnaannya. Dan kalian selesaikan pewarnaannya dari frame 1 hingga frame terakhir. Kemudian saya tambahkan warna-warna yang perlu untuk mempercantik dari animasinya. Misalnya saya tambahkan bayangan atau warna-warna lain seperti highlightnya atau corak, itu boleh juga, sehingga nanti animasinya kelihatan lebih hidup dan lebih cantik. Setelah itu bisa juga kalian tambahkan efek-efek sederhana seperti pergerakan atau seperti efek angin, debu, semuanya digambar. Dan apabila semuanya sudah selesai, kalian bisa membuat backgroundnya, yaitu dengan menambahkan layer baru lagi. Kemudian di layer baru tersebut kalian gambarkan background. Kalau di sini saya menggambarkan rumput saja. Setelah itu kalian bisa copy layernya dan kemudian pindah ke frame berikutnya, kemudian pilih paste. Lakukan cara ini ke frame-frame berikutnya hingga frame terakhir. Sekarang kamu sudah bisa membuat animasi sederhana dengan menggunakan Ibis Paint. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan apabila kalian mempunyai request, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.